Kita bersyukurlah bahwa ternyata banyak sekali rakyat Indonesia ingin negaranya selamat. Ada menyatakan bahwa di kampungnya Jokowi, ya itu bagus dong. Kami ingin menyelamatkan NKRI dari tempatnya Pak Jokowi gitu. Intinya bahwa semua yang terlibat dalam kami itu harus tujuannya adalah menyelamatkan NKRI. Jadi ancaman yang paling menonjol ini sekarang adalah ancaman non-militer. Nah, ancaman non-militer ini menurut buku strategi pertahanan adalah rakyat yang di depan, pensiunan yang di depan, bukan TNI yang di depan, tapi yang di depan adalah rakyat, ya, yang di depan rakyat. Kalau TNI itu mendukung di belakang. Proxy war yang telah menjadi satu ancaman yang luar biasa terhadap kedaulatan suatu bangsa. Penguasaan suatu negara oleh kekuatan yang lain tidak lagi harus dengan fisik, namun bisa menggunakan proksi, mengintervensi pemilu dan memilih pejabat untuk pada saatnya pejabat tersebut bisa dikendalikan, bahkan menjadi boneka bagi kepentingan lain yang bukan tujuan dan kepentingan negara. Adalah salah satu bahaya dari proxy war yang saya katakan. Hal ini diperburuk dengan tubuh dan kembangnya oligarki kekuasaan di negeri ini. Kekuasaan dimainkan, dikelola oleh kelompok orang, dan lebih tidak beruntung lagi bagi kita semua. Mohon dipahami oleh segenap pendukung kami bahwa kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia adalah gerakan moral seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai gerakan moral bahwa ekonomi kita penurunan sampai minus 5,32. Kami menilai bahwa sesungguhnya penurunan ekonomi ini atau kemerosotan ekonomi tidak semata-mata akibat pandemi, tapi jauh sebelum pandemi ini ekonomi kita sudah bermasalah. Mereka memang meminta kepada saya agar Pak Ramli tolong pimpin kami, tolong take the lead untuk membawa bangsa Indonesia ke arah perubahan yang lebih baik. Kepemimpinan hari ini tidak kompeten, terlalu banyak konflik kepentingan. Ini pemerintah udah 6 bulan nggak bisa ngapa-ngapain, cuman akan. Ini waktunya bangsa kita untuk melakukan saran-saran ini tidak didengerin, ya kan? Tutup mata, tutup telinga, tidak aneh nanti bisa terjadi sesuatu. Tarif listrik naik kemahalan nih, BPJS naik seenaknya aja. Waktu kurang lebih 5 tahun. Untuk melakukan perubahan, perbaikan, tapi kenyataannya kan gagal. Kita memang nggak siap menerima orang kayak Pak Jokowi, karena kok tampangnya itu nggak kuat gitu loh. Jokowi ini kelihatan kerakyatan, tapi mazhab ekonominya itu liberal. Wajahnya kerakyatan, tapi isinya tuh sangat liberal, kapitalistik. Jokowi itu tidak pernah berpidato kepada rakyat Indonesia yang menyatukan rakyat. Pak Jokowi gagal di dalam menciptakan clean government. Pak Ali kan harus tahu presiden kita ini kan juga nggak berpengalaman amat. Ini adalah kegagalan dari pemerintahan Joko Widodo. Itu nyata sekali saya kira. Sekarang ini Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf bahwa kemenangan mereka itu cacat secara hukum. Kami ini terbuka untuk siapa saja. Yang penting intinya adalah bagaimana menyelamatkan Indonesia. Jadi mengajak masyarakat untuk bersatu menyelamatkan Indonesia. Bukan berarti hanya orang luar pemerintahan. Kalau ada dari parpol mau bergabung ya bagus juga. Ada dari pemerintah mau bergabung ya bagus juga. Ada dari BUMN mau bergabung, oke saja. Salah satu deklarator klien, Said Didu, ya lama itu menjadi sekjen BUMN. Apa yang dia lakukan selama dia di BUMN? BUMN dulu dengan sekarang yang dipimpin Pak Erick Thohir, waduh. Begitu juga sekarang Pertamina yang komisaris utamanya Pak Ahok. Jadi udahlah, jangan belajar menunjuk hidung orang lain sebelum kita menunjuk hidung kita sendiri dulu. Udah waktunya move on ya. Jangan marah kalau dibilang barisan sakit hati. Faktanya memang barisan sakit hati. Langkah yang dilakukan oleh teman-teman ini pasti akan diverifikasi oleh publik. Karena itulah maka
langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapak, kawan, teman, dan sahabat dari koalisi aksi menyelamatkan Indonesia ini pasti akan dinilai oleh publik. Biarlah nanti publik yang memberikan penilaian. Politisi Indonesia itu adalah politisi yang sangat gampang berubah. Tidak tahu bahwa bagaimana Pak Harto hanya hitungan hari dia bisa berbelok menjadi melawan Pak Harto, dan rakyat semakin berat ekonominya sehingga terjadi kekeringan keuangan dan jadi ekonomi formal mengalami gangguan bulan Mei. Kemudian rakyat menghadapi krisis mulai Mei dan Juni. Kemudian di situ juga habis Lebaran yang butuh uang besar sekali, dan di saat itu juga saya pikir dampak ekonomi global dari corona ini sudah mencapai puncaknya di bulan-bulan Mei dan Juni. Ini cukup besar, di luar Jiwasraya dan Asabri 33 triliun, reksadana dan lain-lain total itu hampir 150 triliun atau 10 billion dollar. Jadi kayak petinju, kita udah kebanyakan utang, dikena jab gagal bayar, ya terjadi sesuatu yang kita tidak bisa harapkan. Soal sosial, akhirnya Soeharto jatuh. Itu saya menilai pertahanan Indonesia terlalu lemah, jauh dari yang diharapkan. Jadi bukan saya tidak percaya, saya ini TNI Pak, saya pertaruhkan nyawa di TNI, saya lebih TNI dari banyak TNI. Akhirnya harga barang di dalam negeri akan ikut naik, harga nggak bisa dikendalikan, akhirnya pemerintahnya juga akan jatuh. Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur jikalau terjadi kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden, maka tugas-tugas kepresidenan akan dipegang Menhan sampai terpilihnya kembali presiden dan wakil presiden definitif. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga. Dapatkan cashback hingga $600 US atau 9 juta rupiah yang deposit di tanggal 17 Agustus sampai dengan 14 September. Adapun syarat dan ketentuan untuk promo ini. Promo ini berlaku baik akun atau nasabah baru dan pemilik akun eToro yang belum melakukan deposit. Lakukan setidaknya 1 kali transaksi buy atau sell ya pada aset apapun yang tersedia di eToro. Selama masa promo, kalau Anda deposit $500, Anda mendapatkan cashback $50. Kalau Anda deposit $1.000, Anda mendapatkan cashback $120. Dan kalau Anda deposit $5.000 US, Anda mendapatkan cashback hingga $600. Promo ini akan saya tuliskan dengan lengkap di kolom deskripsi, jadi register sekarang juga dan coba akun virtual atau demo dan lakukan deposit. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian, dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Buat kalian yang ingin mencoba bermain saham, silahkan tekan link di kolom deskripsi. Thank you. Itu biasa-biasa saja. Maksudnya masyarakat Solo dan DIY Jawa Tengah ingin segera ada kelompok yang ingin menyelamatkan Indonesia, dan kami dari pusat itu datang ke sana untuk menampung aspirasi tersebut. Jadi tapi berbagai daerah juga sedang persiapan, di luar negeri juga sedang persiapan untuk berjuang bersama. Jadi menurut saya ini biasa-biasa saja. Kita bersyukurlah bahwa ternyata banyak sekali rakyat Indonesia ingin negaranya selamat. Itu kita harus syukuri. Ya, saya berharap sih, dan kami ini kan terbuka. Ya, kalau ada menyatakan bahwa di kampungnya Jokowi, ya itu bagus dong. Kami ingin menyelamatkan NKRI dari tempatnya Pak Jokowi gitu. Saya pikir ya wajar saja bertanya, tapi kami juga tidak mau terjebak ke dalam
pertanyaan-pertanyaan. Organisasi adalah pilihan, ada organisasi longgar, ada organisasi yang memang diatur secara ketat. Yang jelas bahwa kami adalah organisasi longgar yang punya hitab perjuangan yang sama. Apabila ada pernyataan yang bertentangan dengan deklarasi atau kesepakatan daripada Dewan Presidium yang dirapatkan oleh pimpinan, ini adalah pernyataan pribadi, jadi kita juga tidak menganggap bahwa itu bebas-bebas saja berpendapat gitu ya. Jadi seperti halnya tidak ada namanya nanti organisasi secara struktural bahwa ada pimpinan wilayah, pimpinan kabupaten dan lain-lain. Yang ada adalah ada aliansi pendukung kami, aliansi pendukung namanya, bukan berarti Jogja adalah di bawah Jakarta, bukan berarti Jawa Tengah di bawah Jakarta, tapi misi perjuangannya adalah sama. Mungkin akan muncul nanti aliansi pemuda, aliansi perempuan, pendukung kami. Nah, kita kenapa pernyataan itu muncul? Karena kita tidak ingin ada orang-orang yang dengan gampang mengatasnamakan kami, padahal dia berjuang di luar hitab perjuangan kami, yaitu menyelamatkan rakyat dan menyelamatkan NKRI. Itu yang kita takutkan. Kenyang semua cara berorganisasi. Jadi itu kenapa kita menyatakan bahwa yang di luar pernyataan resmi adalah pendapat pribadi, tidak bisa menyatakan bahwa itu pendapat kami. Seperti halnya kalau Said Didu, walaupun saya deklarator, ada pernyataan saya yang bertentangan dengan yang sudah disepakati oleh presidium dan deklarator, Dewan Deklarator, maka itu bukan berarti mengatasnamakan kami. Begitu sebenarnya. Intinya bahwa semua yang terlibat dalam kami itu harus tujuannya adalah menyelamatkan NKRI. Ancaman yang paling menonjol ini sekarang adalah ancaman non-militer. Nah, ancaman non-militer ini menurut buku Strategi Pertahanan adalah rakyat yang di depan, pensiunan yang di depan, bukan TNI yang di depan, tapi yang di depan adalah rakyat. Ya, yang di depan rakyat. Kalau TNI itu mendukung di belakang. Nah, kita ketahui bersama ancaman militer sudah jelas sekali di bidang ekonomi, di bidang politik, bidang ideologi. Apalagi dalam waktu dekat ini adalah RUU HIP dan RUU BPIP. Bayangan ini. Ini adalah Pancasila mau dirubah menjadi Trisila dan Ekasila. Ini akan menimbulkan konflik horizontal dan konflik vertikal. Ada sejumlah jenderal TNI, kolonel dan lain-lain yang datang. Mereka betul-betul sangat concern dengan kondisi bangsa Indonesia hari ini. Dan mereka dengan lugas menjelaskan bahwa masalah bangsa itu ada dua. Satu, ancaman yang sifatnya militer. Kalau itu sih TNI pasti bisa hadapi. Tetapi yang paling berbahaya justru ancaman non-militer yang sipil yang bisa merusak dan membuat kedaulatan Republik Indonesia itu rusak, yaitu masalah ekonomi dan krisis ekonomi ini. Mereka juga sampaikan nasib prajurit dan nasib purnawirawan dalam kondisi yang sulit ini. Yang kedua juga masalah ketidakadilan di dalam bidang hukum, dan yang ketiga masalah kok ada sih keinginan untuk mengubah Pancasila jadi Trisila atau Ekasila dan sebagainya. Hubungan kami dengan TNI, ABRI itu sudah lama sekali. Rizal Ramli itu dulu penasihat ekonomi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tahun 92 sampai 98, di mana kami sering berikan saran, input baik kepada fraksi ABRI di DPR maupun para jenderal di Cilangkap. Mereka betul-betul dengan resah dengan situasi hari ini, karena mereka laporkan dan ceritakan melihat apa yang terjadi. Mereka yakin bahwa pemimpinan hari ini itu tidak kompeten untuk menyelesaikan berbagai masalah krisis dan ancaman terhadap kedaulatan Republik Indonesia yang sifatnya non-militer. Mereka memang meminta kepada saya agar Pak Ramli tolong pimpin kami, tolong take the lead untuk membawa bangsa Indonesia ke arah perubahan yang lebih baik. Saya terharu
Karena jenderal-jenderal dan kolonel ini ternyata walaupun sudah pensiun, semangatnya luar biasa, mentalnya masih mental anak muda, ya, dan mereka betul-betul berharap bahwa kita bersama-sama seluruh komponen masyarakat itu mengubah, membuat perbaikan agar Indonesia lebih baik keluar dari krisis ini. Kawan-kawan tadi jenderal dan kolonel memang mengatakan mereka ada kelompok purnawirawan sekitar 4.000 jenderal dan kolonel, dan mayoritas sangat bersimpati agar supaya jangan sampai Indonesia ini makin hancur gitu. Karena suasana politiknya dipecah-pecah bagaikan menjelang tahun 65. Nah, krisis ekonominya sendiri bagaikan tahun 98 plus. Kondisi politik ya kan tajam, perbedaan di bawah, dan di sisi yang lain masalah krisis ekonomi ini juga sulit sekali. Ya, mereka memang tanya, Pak Ramli mampu nggak mengubah situasi krisis ini? Saya bilang insya Allah dalam 1 tahun Rizal Ramli dengan bantuan kawan-kawan dan Bapak semua, kita bisa ubah Indonesia keluar dari krisis. Yang kedua, memang mereka tanya bagaimana caranya, apa track record pengalaman Pak Ramli. Jadi tadi saya jelaskan track record pada krisis 98, di mana dari ekonomi -3 kita genjot dalam 21 bulan jadi 4,5%, 7,5%, dan ekspor naik 2 kali, surplus, dan yang ketiga gaji pegawai negeri, TNI dan purnawirawan kita naikkan pada waktu itu 125% dalam 21 bulan. Belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Kami jelaskan juga apa yang bisa dilakukan supaya kita bisa keluar dari krisis ini dalam waktu secepat mungkin. Tapi jelas dari keluhan kawan-kawan jenderal purnawirawan dan kolonel purnawirawan, mereka menilai kepemimpinan hari ini tidak kompeten, terlalu banyak konflik kepentingan untuk bisa membawa Indonesia keluar dari krisis. Tidak boleh seorang pun berbicara ketika tidak berbicara atas nama kami. Baik. Ketika tidak melalui dewan deklarator yang membuat tulis, dia tidak bisa berbicara atas nama kami. Saya bisa berbicara sebagai atas nama anggota DPR RI yang memang punya tugas konstitusional melakukan pengawasan. Dimanapun itu bisa. Misalnya saya sedang jalan kemudian melihat sesuatu yang tidak benar dan sebagainya, dan saya melakukan aktivitas pengawasan sesuai dengan tugas konstitusi. Itu memungkinkan dalam Tatip dan MD3 memungkinkan. Tapi dalam tatip mereka dalam bentuk jati diri, dia tidak bisa mengatasnamakan kami saat berbicara. Itu yang saya bilang, ini organisasi apa? Organisasi ini dalam jati dirinya sendiri sudah membelenggu kebebasan para anggotanya untuk menyikapi situasi ini. Kenapa? Mereka bergabung dalam sebuah organisasi, tapi seluruh pernyataannya adalah pernyataan pribadi nantinya. Ya ini kan mengganggu kerja mereka, membelenggu kerja mereka sendiri. Bentuk yang efektif kalau diatur kisi-kisinya. Secara garis besar, ke kanan seperti ini, ke kiri seperti ini. Koridor itulah yang diatur. Semua bisa bermain di situ. Di parlemen juga itu seperti itu. Sama dalam koridor itu harusnya bisa dong. Oke. Harusnya bisa. Nah ini yang pertama menurut saya membelenggu. Kedua, secara struktural terlalu rumit. Kenapa terlalu rumit? Misalnya begini, ada dewan deklarator, tetapi kemudian dipimpin oleh presidium. Presidiumnya merepresentasikan apa? Wilayah, keanggotaan, kelompok, organisasi, atau apa? Dalam uraian itu harus jelas. Kenapa? Presidium itu kan merepresentasikan sesuatu. Bisa merepresentasikan wilayah, bisa merepresentasikan organisasi, bisa merepresentasikan hal yang lain. Nah di sini merepresentasikan apa? Jangan sampai presidium hanya merepresentasikan dirinya saja. Atau pernyataan-pernyataan dia sebelum-sebelumnya yang dianggap bagus, benar, cerdas, dan sebagainya. Ini juga persoalan. Menurut saya tidak mau mengkaji tentang analisa ini mau apa. Arief Buyono bilang begini, ada yang bilang mau bikin partai politik dan sebagainya. Saya tidak mau masuk wilayah itu. Saya mau melakukan kajian secara intelektual. Organisasional ini mungkin nggak bergerak cepat. Kalau menurut saya begini loh. Kenapa sih harus diatur sampai sedemikian rupa? Ada ketidakpercayaan di dalam sendiri. Kalau bukan bagian dari Dewan Deklarasi membuat pernyataan tertulis, semuanya bukan pernyataan resmi kami. Akan moral dia akan sangat terbuka terhadap semua pemikiran, semua ide, semua kritik. Kalau dia harus tergantung pada mekanisme Dewan Deklarator sebagai pagarnya
pagar sikap dan sebagainya. Ini akan menjadi gerakan politik sebenarnya. Ini yang dilakukan oleh banyak organisasi-organisasi yang sebenarnya menjadi organisasi politik. Kalau misalnya dia gerakan moral, buka. Kenapa nilai moral belum tentu semua orang bisa sama pada satu hal. Ada nilai yang berbeda, cara pandang yang berbeda, latar belakang yang berbeda, sikap yang berbeda, situasi, banyak hal. Dan itu tidak bisa dihalangi hanya dengan pernyataan tertulis Dewan Deklarator. Ketika dipagari sedemikian rupa untuk mencegah nilai moralnya berbeda di dalam, ini serta-merta menurut saya mengarah pada gerakan politik. Kalau dia mengarah pada gerakan politik, pemilu masih jauh. Apakah kemudian mau menjelma menjadi partai politik di kemudian hari? Saya pernah bersumpah. Ini sumpahnya, demi Allah saya bersumpah selalu setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang mendasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka kita bersama-sama menyampaikan suara hati nurani rakyat. Kondisi sekarang ini tidak normal memang. Karena dengan COVID ini terjadi pembekuan, proses pembekuan. Kalau kita hanya menyampaikan hal-hal yang kondisi nyata, kemudian menyampaikan tuntutan, harus ada solusinya. Tadi saya sampaikan bahwa negara kita ini adalah negara yang luar biasa. Seandainya kamu sebagai presiden di negara, bukan negara kesatuan Republik Indonesia, dari analisa ahli-ahlimu bahwa negaramu akan menjadi krisis pangan, krisis energi, krisis air, kemudian melihat ada Indonesia yang bisa menyelamatkan negaramu karena dia punya potensi, apa yang kamu lakukan? Apa jawabannya? Akan membeli undang-undang. Bukan saya Pak, mahasiswa ini. Karena itu termasuk pasca sarjana. Gimana caranya? Waktu itu saya masih Pangkostrat. Pangkostrat jangan pura-pura tidak tahu. Di DPR kan hanya komisinya kan sedikit Pak. Kalau untuk sebuah undang-undang, kita siram aja uang sekian, bisa. Mahasiswa itu. Di istana pun saya bicara. Waspada terhadap kemungkinan senjata biologi yang dapat melumpuhkan suatu negara dan bisa terjadi epidemi. Saya tidak mengatakan apa yang disampaikan benar, tapi itu kejadian. Sekarang ini sampai kapan? Kita tidak tahu. Semuanya tergantung dari vaksin pasti. Vaksin itu pasti diuji coba. Nah dalam kondisi seperti ini, tidak boleh bangsa ini, karena bangsa ini kalau dalam kompetisi global sekarang ini, sama-sama semuanya kena epidemi. Indonesia yang paling punya modal. Bukti saja sekarang ini. Bukti saja sekarang ini. Kenapa kok kita masih bertahan? Karena memang kita punya sumber daya. Ke Cianjur Selatan saja, masuk ke dalam. Ada satu desa, dia punya rakyatnya kalau jumlahkan punya 24 hektar sawah. Pak, Bapak di sini nggak bakalan kelaparan. Tapi uang nggak ada. Yang kedua, budaya kita ini luar biasa. Kita ingat waktu ojol tidak punya penghasilan. Apa yang terjadi? Di pinggir jalan ojol berderet-deret, orang berhenti, ada yang ngasih makanan, ada yang ngasih sembako, ada yang ngasih amplop. Itulah yang bisa menyebabkan kita sekarang masih bertahan. Ingat pada saat krisis 98, sama. Di Sulawesi justru makin kaya. Karena coklat, karena kopi dia jual, dapat dolar. Nah modal ini seharusnya benar-benar kita manfaatkan agar persaingan ini kita lebih punya modal lebih. Dengan mengelola ini dengan benar-benar. Contoh gampangnya saja. Kita sama-sama paham. Pinjam dari luar negeri bunganya besar, kemudian menambah beban lagi, mencetak uang, akan terjadi inflasi. Tadi kami sarankan, kenapa enggak kita bikin e-rupiah? Transaksi pakai itu semuanya, tapi tidak bisa dirupiahkan. Bank memberikan, BI memberikan mencetak pokoknya 1.000 triliun. Kemudian semua yang transaksi dengan e-rupiah hanya dikenakan PPN, ya contohnya 5% gitu. Mungkin ini akan bisa bergulir, tentu masih debatable ini. Yang kedua, sumber daya yang kita punya dioptimalkan seperti ikan dan budidaya ikan, dioptimalkan. Kita belum optimal. Agrobisnis juga sama. Kemudian perpajakan, khusus untuk perlengkapan rumah tangga dan transportasi dibuat di dalam negeri. Ya paling-paling jelek lah, ada beberapa komponen dari luar. Kemudian perpajakan, justru yang diproduksi dalam negeri ini, importnya dimasukkan barang mewah. Sehingga orang akan menggunakan produk kita sendiri. Bukan hanya teriak-teriakan saja. Kemudian ada pemberian bonus pajak bagi perusahaan-perusahaan yang mempunyai kos besar tentang buruh. Ringankan. Dengan demikian maka menyerap tenaga kerja buruh. Contohnya demikian. Kemudian pajak, semakin besar penghasilan,
semakin tinggi pajaknya tentunya. Selanjutnya, sumber daya ini diberikan kepada swasta, tetapi dengan kontrol dan aturan-aturan yang ketat, diberi keringanan sehingga swasta tumbuh. Kalau tidak demikian, ditangani semua oleh pemerintah, itu komunis bisa terjadi. Beri peluang-peluang semacam ini. Nah, inilah yang kami lakukan adalah karena kami benar-benar mencintai negara ini dan mencintai rakyatnya. Demikian maka masukan-masukan ini adalah untuk menyelamatkan Indonesia. Kami berdiskusi keras kalau kami berdiskusi. Untuk menjadi kami aja ada 3 bulan, Pak. Dan saya tidak mengajak teman-teman saya yang dari Purnawirawan TNI, tidak banyak, yang sebagian saja. Karena resistensinya akan tinggi. Dia punya anak tentara dan sebagainya. Saya punya menantu juga tentara. Tapi saya bilang bahwa ini adalah harga mati karena sumpah saya. Kamu bisa seperti ini pun sekarang karena kamu anak tentara. Saya bisa seperti ini juga karena saya anak tentara. Sumpah itu yang harus saya pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Itu latar belakang saya melaksanakan ini. Kalau ada orang berbeda pendapat, sah-sah saja. Tapi yang jelas batin kita di kami adalah untuk menyelamatkan bangsa ini. Kami ini terbuka untuk siapa saja. Yang penting intinya adalah bagaimana menyelamatkan Indonesia. Jadi mengajak masyarakat itu bersatu menyelamatkan Indonesia. Bukan berarti hanya orang luar pemerintahan. Kalau ada dari parpol mau bergabung ya bagus juga. Ada dari pemerintah mau bergabung ya bagus juga. Ada dari BUMN mau bergabung, oke saja. Betul kenapa koalisi ini dibentuk. Betul apa yang dikatakan bahwa karena sudah terjadi oligarki, apapun yang di kekuasaan, apapun yang diinginkan pemerintah, seakan-akan DPR hanya mengetuk saja palu. Bahkan DPR dengan sengaja mengamputasi dirinya melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang menghilangkan hak budget terhadap dirinya. Itu menjadi perhatian kita juga. Akhirnya seakan-akan apapun yang diinginkan pemerintah itu berjalan tanpa perlu ada kontrol. Sehingga terbentuklah koalisi ini juga untuk memberikan masukan kepada pemerintah dan DPR agar negara ini dikelola dengan baik. Jadi ada benarnya bahwa koalisi terbentuk karena tidak ada lagi oposisi. Jadi saya berharap jangan sampai orang-orang ini dianggap bahwa ini adalah orang-orang yang harus diintimidasi, harus ditekan agar berhenti melakukan itu. Ini jangan dikaitkan dengan itu karena sesuai konstitusi bahwa warga negara itu berhak untuk menyuarakan apa yang terbaik bagi negeri ini. Kami membentuk bahwa sudah terjadi oligarki kekuasaan yang menghilangkan oposisi, kemudian terjadi pengendalian opini yang tersistematis baik terhadap mahasiswa, birokrat, BUMN, bahkan media sosial mereka dikontrol sehingga kebebasan itu hilang sama sekali. Terjadi betul-betul pengekangan terhadap berpendapat. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah memang situasi ekonomi yang sangat berat ke depan. Tentang hukum itu juga sangat berat. Dan yang terakhir juga sebenarnya adalah kami ini adalah tentang ideologi. Ini sudah diutak-atik sampai ke dasar yang sangat membahayakan persatuan dan kesatuan. Itu yang semakin mendorong komponen ini bersatu. Saya ini orang 32 tahun di birokrasi. Saya mengenal mereka semua pada saat masih di dalam. Dan saya kenal mereka. Dan saya baru heran kenapa mereka sekarang bersatu betul semuanya dalam satu misi perjuangan adalah menyelamatkan Indonesia. Jadi ini komponennya saya juga hafal semua komponennya dan alhamdulillah ini menyatu tidak ada agenda pribadi masing-masing tapi menyatu untuk menyelamatkan Indonesia. Faktanya bisa dilihat periode pertama masuk periode kedua rakyat masih mempercayakan Pak Jokowi sebagai presiden periode kedua. Itu demokrasi, Pak. Faktanya sekarang Pak Prabowo bersama kami, bersama Pak Joko Widodo. Bahkan beliau mengatakan, ya, beliau bangga melihat cara kerja Pak Jokowi. Nyatanya juga sadar hal ini. Tolonglah teladani kenegarawanan Pak Prabowo. Jangan kita udah waktunya move on ya.
Jangan marah kalau dibilang barisan sakit hati. Faktanya memang barisan sakit hati. Dan saya lihat ya, kenapa saya bilang barisan sakit hati, mungkin waktu Pak Prabowo ikut bersama Pak Joko Widodo, mungkin kemarin semua kepingin juga mau ikut Pak Prabowo, dibawa ke gerbong Pak Prabowo. Tapi kan Pak Prabowo juga bisa melihat siapa-siapa yang orang pantas untuk mendampingi beliau di pemerintahan. Jadi udahlah, nggak waktunya lagi, apalagi di dalam suasana pandemi. Ya, kita tahu kita sekarang harus bersama-sama. Ya, saya heran ya, Pak Jokowi yang sedemikian tapi seorang penggagas namanya Din Samsudin ya mau menyelamatkan kapal karam. Kalian yang ada di kapal yang sudah karam, maaf. Kalian mau menyelamatkan kapal besar yang nahodanya Pak Joko Widodo sedang berlayar di lautan yang penuh gelombang, ombak besar, salah satu corona. Belum lagi di negara lain sudah resesi ekonomi dan lain sebagainya. Tapi beliau sebagai nahoda tetap bersama jajarannya, para menterinya, pendukung-pendukungnya, partai-partai politik di belakangnya. Beliau tetap tegar seperti apa yang beliau katakan. Doakan insya Allah kita akan menjadi Indonesia maju, jadi negara yang kita harapkan. Lain kepemimpinan era di siapapun presiden yang pernah ada di Indonesia. Jangan lihat apple to apple antara Pak SBY dengan Pak Joko Widodo. Itu lain di era Ibu Megawati, ya, di era Pak Habibie, Pak almarhum Gus Dur, Pak almarhum Pak Harto, dan proklamator kita Bung Karno. Itu beda. Ingat loh, sekarang beliau pertama ini dulu, ya. Banyak hal-hal yang gimana? Suara rakyat, suara Tuhan. Faktanya demokrasi dikedepankan, ya. Rakyat masih milih beliau. Rakyat sangat percaya dengan beliau. Itu fakta. Tapi Pak, di era, ya, saya sekarang di era Pak Joko Widodo saja dulu. Ada tragedi corona, Pak. Ya. COVID-19. Mungkin di era-era sebelumnya ini nggak pernah. Mesti acung jempol bagaimana semua, termasuk pemimpin-pemimpin dunia yang sekarang jadi resesi, meminta lockdown. Beliau sebagai seorang negarawan, arif dan bijaksana, tidak setuju lakukan PSBB. Itulah yang membuat sekarang kita bisa berjalan dengan baik menghadapi badai yang demikian besar. Itu semua dijalankan, Pak. Ya. Tinggal karena suasana ini, Pak. Tapi percayalah, apa emangnya mengenai Mopnas? Itu berjalan, mereka ada di tempat lain. Dalam hal ini mengenai angkutan-angkutan truk dan lain sebagainya, itu Mopnas, ya, dan lain sebagainya. Begitu juga, ya, mengenai, ya, jujur saja. Itu yang saya katakan, jangan samakan dolar dulu dengan yang sekarang. Tapi paling tidak dolar udah gimana? Sekarang stabil kok. 14.000 lebih, Pak. Sabarlah. Ya, kenaikan yang Bapak mengharapkan supaya lebih tinggi. Ya, kita lihat dulu, Pak. Ini suasana, Pak. Karena itu saya mohon ini sahabat-sahabat saya yang deklarasi, ya. Marilah kita sama-sama, Pak, ya. Nggak usah, Pak. Saya hormati demokrasi. Bapak mau deklarasi, mau apa boleh. Tapi tetap, Pak, kita memberi solusi, Pak. Kritik membangun. Jangan ada seperti Din Samsudin. Mau menyelamatkan kapal karam. Sorry, bos. Ya, Pak Jokowi itu sekarang dunia mengakui kepemimpinan beliau. Ya, bukan kita, kok lucu gitu. Tadi bos menyinggung Pak SBY. Sama juga kok. Pak SBY juga orang-orang yang aneh waktu itu mengkritisi beliau. Tapi dunia juga mengakui Pak SBY. Begitu juga Pak Joko Widodo. Sangat dihormati oleh dunia. Kita tidak bisa melihat sepotong-sepotong. Istimewa saya ingin membahas mengenai BUMN. Kita tahu bagaimana BUMN kita dari era Pak SBY. Karena Anda apa sekali dengan Pak SBY. Saya juga nggak lupa dengan jasa Pak SBY. Ya, saya dulu kadernya dia, sekarang saya kadernya Ibu Megawati Soekarno Putri. Kan itu aja bedanya. Saya ingin katakan, BUMN dulu dengan sekarang yang dipimpin Pak Erick Thohir, waduh, tidak benar sapi perah. Sekarang lagi diperbaiki. Ada yang memang BUMN itu tidak pantas, dikurangi dan lain sebagainya. Sekarang di-manage dengan baik oleh Pak Erick Thohir. Tapi lupa salah satu deklarator kalian, Said Didu. Ya, lama itu menjadi sekjen BUMN.
Apa yang dia lakukan selama dia di BUMN? Jadi udahlah, jangan belajar menunjuk hidung orang lain sebelum kita menunjuk hidung kita sendiri dulu. Tapi Pak Jokowi itu udah kerja dengan baik kok. Jajarannya juga begitu, termasuk karena membahas BUMN. Begitu juga tadi menyinggung mengenai Minerba. Bagaimana Menko Kemaritiman dan Investasi, Pak Luhut bercerita ke depan kita kaitan dengan baterai, lithium baterai, ya, nikel dan lain sebagainya. Begitu juga sekarang Pertamina yang komisaris utamanya Pak Ahok. Di dunia turun, kita juga harus turun. Itu ada strateginya, bukan begitu. Kita tetap ya melihat jauh ke depan. Jangan pendek-pendek, jangan nanti negara ini jadi rusak. Terima kasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Saya menggunakan eToro untuk melakukan investasi. eToro merupakan broker multi-aset di mana Anda dapat berinvestasi pada pasar keuangan global, seperti di saham, komoditas, forex, cryptocurrency, atau di ETF. eToro juga dikenal dengan social trading platform, di mana Anda bisa mengcopy transaksi dari trader profesional, sehingga cocok sekali bagi Anda yang sibuk atau tidak memiliki keahlian untuk trading atau berinvestasi sendiri. Misalnya Dave menggunakan eToro untuk menduplikasi aktivitas trading Steve. Jika Steve untung, maka Dave juga untung. Mau untung seperti Steve? Gunakan copy trade hanya di eToro. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus. eToro adalah broker aman dan terregulasi di dunia. Kalian bisa trading saham, forex, cryptocurrency, komoditas, dan lainnya. eToro adalah one-stop shopping, tidak seperti broker lainnya. Dengan eToro hanya modal $200 atau 3 juta rupiah saja, kalian sudah bisa trading secara internasional. eToro adalah broker pertama di Asia yang memfasilitasi trading saham di Amerika 100% tanpa komisi atau manajemen fee, dan juga kalian bisa melakukan unlimited trading. eToro juga memfasilitasi pembelian fractional share dan juga tidak ada subscription bulanan yang ada di broker lain. eToro juga mempunyai flexible leverage atau kalian bisa mengatur leverage untuk trading dari 1 kali sampai dengan 400 kali. Untuk penggunaan aplikasi di handphone disupport oleh semua internet provider. Pastikan kalian registrasi menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus saat registrasi. Setelah registrasi, download apps eToro menggunakan Google Play atau App Store di handphone kalian. Untuk mengakses website eToro tanpa VPN, silakan tekan link di kolom deskripsi. Dengan fasilitas fractional share, kalian bisa membeli saham Google, Facebook, Amazon hanya dengan $50 saja atau 700.000. Jadi siapa bilang beli saham internasional membutuhkan modal fantastis. Coba juga fasilitas copy trading, sangat cocok untuk pemula. Dengan copy trading ketika trader profesional untung, maka kalian otomatis akan mendapatkan keuntungan juga. Dan di eToro menggunakan fasilitas copy trading, tidak ada manajemen fee sama sekali. Untuk tutorial dan fasilitas eToro, bisa langsung cek di kolom deskripsi. Untuk menanyakan tentang registrasi di platform eToro, kalian juga bisa menghubungi customer support eToro berbahasa Indonesia di kolom deskripsi. Pastikan kalian registrasi menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus. Kalian masih nonton? Johannes Leong akan bagikan banyak sekali hadiah. Ada banyak sekali iPhone, aku siap bagikan dan setiap hari akan ada pemenangnya. Aku mau sebanyak mungkin kalian dapatkan hadiah ini. Caranya cuma satu aja, kalian tinggal melakukan 2 kali klik. Klik yang pertama adalah kalian tinggal klik di tombol subscribe Johannes Leong di kanan bawah. Klik yang kedua adalah klik follow di Instagram aku Johannes Leong Official. Jadi kalau kamu dapat hadiah dari aku akan DM kamu langsung pakai akun aku.